Awal film memperlihatkan seorang gadis sedang berlari ketakutan di tengah hutan. Dia berlari di dalam gelapnya malam, sambil berlari ke arah belakang. Dia pun akhirnya terpeleset dan jatuh di anak tangga dengan wajah penuh luka. Gadis itu meminta tolong dan berkata lirih. Gadis itu bernama Suyon, seorang gadis yang berusia 16 tahun, yang kerap dibully oleh teman-teman di sekolahnya. Segan hidup seorang diri, lantaran ibunya sudah meninggal, dan ayahnya sedang bekerja di luar negeri. Di rumah sakit, Suyon mulai tersadar, dan dia nampak bingung, lalu seorang polisi mendatanginya. Dan mencari tahu, apa yang sebenarnya terjadi, namun ia hanya diam dan nampak trauma atas kejadian itu. Tak lama kemudian guru sekolah Suyon datang. Untuk menjemputnya guru tersebut juga terlihat membawa beberapa orang tua murid. Ternyata mereka adalah orang tua dari tersangka. Tindak kekerasan yang dialami oleh Suyon. Polisi berkata bahwa anak-anak mereka membawa Sohyun ke arah gunung, dan semuanya terekam CCTV. Namun para orang tua membela, bahwa anak mereka tidak bersalah, karena tidak ada bukti kuat yang memperlihatkan tindak kekerasan tersebut. Salah satu orang tua juga berkata jika anak mereka adalah pelakunya, dia akan mengakhiri semua itu dengan berdamai, dengan memberikan transaksi di lain waktu guru Suyon yang menjenguknya. Waktu itu, akhirnya bertemu pihak kepala sekolah untuk membahas soal masalah yang menimpa Sriono. Akan tetapi kepala sekolah mengatakan jika kasus tersebut diabaikan saja, agar potensi sekolah tetap terjaga, dan siswa masih tetap merasa nyaman. Gurunya pun tak bisa berbuat apa-apa, sehingga harus mengikuti perintah kepala sekolah dengan tetap diam tanpa membahas masalah tersebut. Suatu malam saat Suyong sedang sendiri di ruang rawatnya, sembari merenung atas masalah yang terus menyimpannya selama ini, dia pun berencana untuk mengakhiri hidupnya, dengan menarik kabel infus yang digunakan. Akan tetapi, tak disangka muncul seorang wanita yang langsung menghalangi niat Suyon, saat ingin mengakhiri hidupnya tersebut. Hai perempuan tersebut langsung memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan ia adalah Kang Ilium Kamil, yang merupakan guru konseling yang diminta pihak kepolisian, untuk menangani kasus Suyon. King juga meminta agar Suyong dapat menceritakan semua kejadian, agar masalahnya tersebut dapat diatasi setelah Kang In Hyung pergi. Suyon pun tertidur. Saat itu, dirinya bermimpi dikejar di suatu hutan, dan menemukan dirinya telah mati. Hal ini membuat dirinya terbangun dari mimpinya. Di waktu pagi, saat Suyong terbangun, tiba-tiba salah seorang temannya yang bernama Kyojin, orang yang telah membelinya, Jin, datang membawa baju seragam Suyon, dan mengancamnya untuk tidak melaporkan mereka ke polisi. Setelah izin pergi, tak disangka semua ancamannya tadi telah didengar oleh Kang Yuyun. Setelah itu Kalium mengantarkan Suyon pulang ke apartemennya. Sesampainya mereka di apartemen Suyon, Kang yang meminta agar dia menemani Suyon, jika dirinya merasa kesepian. Keesokan harinya, Kangker yang menemani Sohyun jalan-jalan. Tiba-tiba Sohyun melihat seseorang yang dia kenal. Orang itu adalah kembarannya. Dia bernama Joyun. Meski kembar, karakter mereka begitu berbeda. Jeon nampak kasar dan tidak memperdulikan Suyon sama sekali. Suyon akhirnya menceritakan kepada Kang In Hyung, jika ayah dan ibunya telah bercerai semenjak mereka dalam kandungan. Setelah lahir Sehun, dibawa kepada ayahnya untuk diurus sebab ibunya tak mampu menanggung beban ekonomi. Keduanya keesokan harinya Kang In Hyung bertemu dengan kembaran Suyon di toko kosmetik. Ternyata Jusun atau kembarannya Suhyun, itu sedang mencuri kangen mengikuti Jun. Sampai di tepi jalan dirinya langsung meminta Jun untuk membantu dalam mengatasi masalah yang dialami kembarannya tersebut. Meski awalnya tak mau, John akhirnya diancam akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Atas kasus pencuriannya tersebut dirinya juga ditawari akan dibayar oleh Kalium. Tak punya cara lain, Kyu Hyun akhirnya menyetujui tawaran tersebut, dan akhirnya membantu. Setelah itu kamu Ilium membawa Jusung pergi ke apartemen Sohyun. Sesampainya di sana, Jung Hyun aget lantaran kembarannya tersebut hidup dalam kemewahan. Setelah itu Kang Yi membahas soal rencana mereka yang akan membalaskan dendamnya, yaitu Cui yang akan pergi ke sekolah dengan menyamar sebagai Suyon. Mendengar hal tersebut John menolak, dan akhirnya pergi dari apartemen Sohyun. Namun setelah berada di luar apartemen, John mendapat pesan baru yang berisikan video penyiksaan, yang dialami saudara kembarnya. Ini Sohyun melihat video tersebut Chung sangat marah, dan akhirnya memutuskan kembali ke apartemen Suhyun.
Sesampainya di sana, dirinya langsung mengatakan jika dia akan membalaskan dendam kepada pelaku-pelaku yang telah membuli saudara kembarnya tersebut. Keesokan harinya Jisoo pergi ke sekolah sebagai Suyon. Sesampainya di sekolah dirinya didatangi oleh cuci orang yang menghuninya selama ini. Ketika tahu bahwa Gadget adalah orang yang memulai Suyon selama ini, Kyu-hyun untuk mendorongnya dan memukulnya hingga penuh. Setelah pergi sekolah, John langsung memperlihatkan video pembalasannya terhadap diuji pada Sui. Melihat video tersebut, Suyon sedih lantaran dirinya yang tak menginginkan hal tersebut. Suyon hanya ingin mendapatkan permohonan maaf dari Jin atas perlakuannya tersebut. Keesokan harinya, saat John masih tertidur, Sohyun langsung bergegas ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Suyon kaget karena orang tua Gyujin berada di sekolah dan meminta agar kasus pemukulan terhadap anaknya tersebut diproses. Mendengar hal itu, Sohyun pergi ke toilet dengan rasa takut. Dia melihat Sohyun yang sedang ketakutan Bijin. Akhirnya membuli Sohyun kembali setelah sampai kapal teman Sohyun. Akhirnya, pingsan lantaran siksaan yang diterima dari Ki Jing Ji-hyun. Melihat hal itu, akhirnya marah dan menelepon Kyojin untuk bertemu di hutan, tempat yang sama seperti mereka menyiksa Sohyun. Karena takut, Jin pun menuruti dan akhirnya pergi untuk bertemu Joyun di hutan. Sesampainya di hutan, Jin dipukul dari belakang oleh Kyu-hyun hingga akhirnya jatuh pingsan. Saat sadarkan diri, Jin kaget karena dirinya telah diikat, dirinya pun disiksa. Jong-hyun tiba-tiba Sohyun pun tiba di tempat itu dan mencoba melepaskan ikatan yang mengikat Hyuk-jae. Kyu-hyun pun mengatakan pada Kyojin bahwa dirinya dan Soyeon adalah saudara kembar. Kyojin akhirnya dilarikan ke rumah sakit, dan Jong-hyun akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, akan tetapi pihak kepolisian dibuat bingung lantaran Cium tak mengatakan apa-apa. Hal tersebut membuat dirinya akhirnya dibebaskan. Sementara itu, saat Hyojin sadar dirinya mengatakan jika malam itu Sohyun berbicara sendiri dengan dirinya, kondisi Gadget pun kini semakin parah. Hingga akhirnya ia dinyatakan gila, tak terima dengan keadaan anaknya tersebut. Ibu Yejin langsung menghantam dan memukul John. Tak terima dipanggil Sohyun, Ji-hyun akhirnya mengatakan jujur jika Sohyun yang mereka cari sedang berada di apartemennya. Karena ketakutan, dirinya juga mengatakan jika semua yang dilakukan adalah mencari guru konseling atau kalium. Mendengar hal tersebut, kepolisian pun pergi dan mencari Sohyun, akan tetapi mereka tak menemukannya. Guru konseling juga menghilang dan tak bisa ditemukan. Hal tersebut membuat para detektif semakin bingung. Tak lama setelah itu, detektif akhirnya sadar jika Sohyun memiliki premium kepemilikan pribadian ganda, di mana kirim dan guru konseling sebenarnya adalah dirinya sendiri. Akhir dari cerita drama ini begitu mengejutkan, karena Sohyun ternyata sudah meninggal saat dirinya yang meminta tolong pada malam itu.